Perjalanan ini bukan tentang kemana, tapi dengan siapa dan bagaimana kita menikmatinya. Kadang perjalanan terbaik itu bukan tentang pergi jauh, tapi tentang menikmati kota dengan cara yang lebih pelan, lebih sadar. Dan kali ini aku memilih Solo lagi. Perjalanan ini sebenarnya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Pagi hari di pinggir sawah, aku dan temanku duduk santai, menikmati udara yang masih segar dengan suara alam yang pelan tapi terasa hidup. Biasanya perjalanan pagi hari dimulai dengan sesuatu yang menggoda selera. Enaknya cari makan apa ya? Kali ini pilihan kami jatuh ke sei ayam rote yang sedang viral. Tempat yang terkenal dengan aroma asap khasnya ini menawarkan daging ayam yang lembut, smoky, dan dipadukan dengan sambal yang cukup nendang, tapi tetap nikmat. Sei ayam telah habis, waktunya kami belanja bahan-bahan untuk agenda bakar-bakar bersama nanti sore. Karena cuaca Solo begitu panas, kami putuskan untuk mampir membeli es pisang hijau langganan ketika waktu kuliah dulu. Setelah itu, suasana berubah jadi lebih hangat dan personal. Di sini kami bakar-bakar daging hasil kurban Idul Adha kemarin, ditambah frozen food yang simple tapi seru. Gak ada yang mewah, tapi justru di momen seperti ini terasa banget kebersamaannya. Obrolan ringan dan tawa yang ngalir begitu saja. Ini bagian perjalanan yang gak bisa digantikan oleh tempat manapun. Setelah makan bakar-bakar tadi, malam ini kami lanjutkan untuk keluar mencari tempat nongkrong bersama.
Ya, kami datang ke Warkop Purwo. Tempat sederhana, tapi justru disitulah letak pesonanya. Lampu temaram, suara kendaraannya sesekali lewat, dan secangkir kopi hangat yang menemani obrolan malam. Solo di malam hari terasa tenang, gak terburu-buru, seakan mengajak kita untuk diam lebih lama, menikmati obrolan bersama. Pagi ini kami memulai pagi di Pasar Gede, tapi kali ini bukan untuk berburu tempat viral. Kami hanya ingin berjalan santai, melihat aktivitas pasar, dan merasakan kehidupan lokal yang otentik. Kadang hal sederhana seperti ini justru jadi highlight dari sebuah perjalanan. Di tengah pasar ini, kami akan mengunjungi satu tempat yang sudah lama kami rencanakan. Ya, Merdu Coklat and Coffee. Segelas es coklat dari Merdu Coklat and Coffee, rasanya strong, pekat, bold, dan benar-benar terasa lah coklatnya. Ini bukan minuman yang manis berlebihan, tapi lebih ke arah coklat yang dewasa. Cocok banget lah dinikmati sambil duduk santai, melihat hiruk-pikuk pasar. Dan entah kenapa
Minuman seperti ini terasa lebih nikmat ketika dinikmati bersama orang terdekat. Duduk berdampingan, berbagi cerita kecil, atau bahkan hanya diam sambil melihat aktivitas pasar. Karena pada akhirnya bukan cuma soal rasa, tapi tentang momen yang kita bagikan bersama. Siangnya kami lanjut ke ayam bakar Bu Broto, tempat yang sudah cukup legendaris di Solo. Ayam bakarnya punya cita rasa yang khas, manis, gurih, dengan bumbu yang meresap sampai ke dalam. Ditambah juga sambal dan lalapan, menjadikan makan siang kali ini sederhana tapi memuaskan. Perjalanan kali ini berlanjut ke daerah Laweyan, salah satu kawasan bersejarah di Solo. Kami mampir ke Geger Geni, tempat ngopi yang punya suasana tenang dan artistik. Di sini kopi terasa lebih dari sekedar minuman. Ini tentang menikmati waktu, duduk lebih lama, dan membiarkan pikiran ikut pelan. Apalagi kalau kalian kesini ditemani oleh orang terdekat. Obrolan sederhana bisa terasa jauh lebih berarti. Tawa kecil, cerita ringan, atau bahkan keheningan yang nyaman. Semuanya terasa pas di tempat ini. Karena kadang kebahagiaan itu memang sederhana, secangkir kopi dan seseorang di samping kita. Sayangnya ini juga akan menjadi akhir perjalanan di Solo. Perjalanan kali ini ditutup dengan senja, cahaya matahari yang perlahan turun, langit yang berubah warna, dan suasana kota yang kembali tenang. Solo bukan tentang destinasi yang heboh, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap momennya. Oh ya, semua momen di video ini kebanyakan direkam menggunakan Vimy Palm 2, kamera kecil dengan built-in gimbal yang praktis banget buat travel. Ya memang untuk hasil tidak bisa berharap lebih, tapi kamera ini sudah lebih dari cukup. Sampai jumpa di vlog berikutnya.